Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memicu demonstrasi di seluruh penjuru Indonesia. Mahasiswa hingga buruh turun ke jalan. Beberapa aksi unjuk rasa kemudian berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas publik pun dirusak oleh massa. Karena kamu sudah merusak kota ini, kota ini, kota ini. Tapi kali ini kita tidak akan membahas Omnibus Law. Banyak peraturan lain di belahan bumi yang mengherankan. Bayangkan apa yang terjadi jika peraturan-peraturan ini diterapkan di Indonesia. Mungkin bakal ada unjuk rasa yang lebih besar dari Omnibus Law. Apa saja ya? Dilarang senyum pada tanggal 8 Juli di Korea Utara. Tanggal 8 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional untuk mengenang Bapak pendiri Korea Utara, yaitu Kim Il-sung, yang wafat pada tahun 1994. Itu berarti di tanggal 8 Juli setiap tahunnya, warga tidak boleh tersenyum atau berbicara keras karena dianggap tidak sopan. Kegiatan orang-orang juga dibatasi, termasuk mengkonsumsi minuman keras. Sulit membayangkan kalau aturan ini diterapkan di Indonesia, yang dinobatkan sebagai negara paling murah senyum di dunia. Hidup senang senyum, hidup melarat senyum, senyumin aja. Hanya boleh model rambut tertentu di Korea Utara. Masih dari negeri paling terisolasi di dunia ini, ada ketentuan khusus dalam memilih model rambut. Pada tahun 2013, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyediakan 15 pilihan model rambut bagi penduduknya yang diberlakukan di seluruh salon dan barbershop di negeri tersebut. Aturan ini diterapkan agar tidak ada yang menyerupai penampilan Kim Jong-un. Jika coba-coba melanggarnya, maka Anda akan dikenai denda atau dimasukkan ke dalam penjara. Sombong amat, sombong amat. Bayangkan jika diterapkan di Indonesia, semua bintang sinetron, politisi, petani, tukang nasi goreng, tukang sayur, hingga pelajar dan mahasiswa akan terlihat dengan model rambut yang itu-itu saja. Membosankan, bukan? 반환공군에서는 강도 높이 기로 된다고 하시면서 다종류의 신형 고사 로켓들을 개발하는 데서나 만족해 하셨습니다. Dilarang gendut di Jepang. Di Jepang, menjadi gendut adalah hal yang ilegal, kecuali jika kamu berprofesi sebagai pemain sumo. Dalam peraturan bernama Metabo ini mengharuskan pria berusia di atas 40 tahun memiliki ukuran lingkar pinggang maksimal 85 cm. Sedangkan untuk perempuan lebih longgar, yaitu 90 cm. Aturan ini diberlakukan agar warga Jepang tetap langsing dan sehat. Dengan begitu, mereka akan terhindar dari penyakit kolesterol dan tekanan darah tinggi. Ujung-ujungnya akan mengurangi alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan. Penduduk yang kedapatan melanggar aturan ini memang tidak akan dipenjara, namun diharuskan untuk mengikuti konseling dan program diet yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan bagi perusahaan yang karyawannya melanggar aturan ini akan dikenakan denda maksimal 19 juta US dollar. Otomatis, semua perusahaan mencari cara agar semua karyawannya bisa tetap langsing. Di antaranya, melakukan program wajib olahraga 30 menit sebelum mulai kerja. Jadi, sekarang kamu tahu kan kenapa perusahaan Jepang yang ada di Indonesia mewajibkan karyawannya senam pagi setiap hari di kantor.
Dilarang menyiram toilet dan pipis berdiri setelah jam 10 malam di Swiss. Negara kaya di Eropa Tengah ini punya peraturan aneh yang wajib kamu patuhi saat sedang berkunjung. Kita dilarang untuk menyiram toilet dan pipis sambil berdiri setelah jam 10 malam. Aturan ini diterapkan karena bunyi air di toilet dianggap sebagai salah satu bentuk polusi suara yang bisa mengganggu ketenangan di waktu istirahat warga Swiss yang biasanya dimulai jam 10 malam. Bayangkan jika aturan ini diterapkan di Indonesia. Bukan hanya anak-anak saja yang akan disiplin pipis sebelum tidur, dan mungkin akan dijual obat penahan pipis bagi warga yang akan melakukan ronda malam. Dilarang melupakan hari ulang tahun istri di Kepulauan Samoa. Samoa Islands adalah salah satu negara terkecil di dunia yang jumlah penduduknya setara dengan Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di negara Pasifik ini, melupakan hari ulang tahun istri adalah sebuah pelanggaran hukum. Seorang suami dapat dilaporkan ke polisi jika melanggarnya. Peraturan ini dibuat untuk mengurangi tingginya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh istri karena merasa kurang dihargai oleh suaminya. Sebuah riset di Amerika Serikat membuktikan bahwa 52% pria tidak ingat tanggal lahir istrinya. Bagaimana dengan para suami di Indonesia ya? Oh my god.